أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman semua, mari kita bahas hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-27 ini satu persatu. Baik, kita mulai dari kata alladzina. Pada kata alladzina terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Pada bagian mana? Yaitu pada bagian alladzina. Di sini ada ya sukun diawali oleh harokat kasrah. Dan ini merupakan salah satu syarat dari mad tabi'i, ya. Jadi mad tabi'i itu adalah ketika alif diawali harokat fathah, ya sukun diawali harokat kasrah, ataupun dhammah diawali waw sukun diawali dhammah, maka dibaca mad tabi'i. Cara membacanya seperti apa? Dibaca panjang satu alif, ya. Dibaca panjang satu alif. Alladzina, alladzina, zina, zina, seperti itu. Jadi panjangnya satu alif. Kemudian selanjutnya masih sama pada kata alladzina. Hati-hati teman-teman saat kita melafalkan huruf dzal di sini, ya. Kebanyakan atau kesalahan yang sering terjadi adalah kita keliru melafalkan huruf dzal ini yang ada titiknya ini dengan yang tidak ada titiknya seperti halnya ini, ya. Dibaca alladzina. Harusnya seperti apa? Alladzina, zina. Huruf dzal ini letaknya, makhrajnya yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zi. Kalau dal di. Berbeda ya bunyinya, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati saat melafalkannya. Baik, kita lanjutkan pada kata yang kedua, pada kata yang quduna. Pada kata yang quduna di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ya, dalam hukum tajwid ini termasuk dalam kategorinya ikhfa hakiki. Ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu mensamarkan bunyi dengungan nun sukunnya ini ke huruf qaf. Dan huruf qaf ini termasuk ikhfa ab'ad, ya, yang letak makhrajnya paling jauh dibandingkan huruf ikhfa yang lain, sehingga bunyinya menjadi ang, yang quduna, seperti itu. Hurufnya ada dua teman-teman yang berbunyi ang, yaitu qaf dan kaf. Selain itu samarnya disesuaikan dengan bertemunya huruf tersebut. Baik. Alladzina yanquduna, yanqu, seperti itu. Jadi selain mensamarkan bunyinya tapi didengungkan juga, ya, dengungannya itu ditahan. Alladzina yanquduna, jadi ditahan. Jadi jangan buru-buru alladzina yanquduna seperti itu. Ya, itu kurang tepat. Jadi ditahan dulu teman-teman. Ya. Baik, kita lanjut masih pada kata yanquduna. Yanquduna di sini ada waw sukun diawali harokat dhammah. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi, ini termasuk mad tabi'i. Jadi sama-sama dibaca panjang satu alif. Alladzina yanquduna ahdallahi
Di sini ada hukum bacaan tafhim. Di mana letak tafhimnya? Yaitu pada lafaz Allah, ya, lam tafhim. Lafdzul jalalah tafhim. Kapan lafaz Allah ini dibaca tafhim? Ketika lafaz Allah didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Dalam konteks ini adalah didahului oleh harokat fathah. Jadi dibaca tafhim atau tebal. Ahdallah, dallah. Bukan dalla, tapi dallah. Ahdallahi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di. Di sini ada hukum bacaan iklab. Apa itu iklab? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya adalah mengganti bunyi nun sukunnya ke huruf mim. Makanya ada tanda mim di atasnya di sini. Ya. Awalnya min ba'di menjadi mim ba'di. Ya, jadi dengung bunyinya. Ya. Jadi dengung bunyinya. Dan dengungannya ditahan teman-teman, ya. Jangan buru-buru. Ahdallahi min ba'di mitsaqi. Itu kurang tepat. Jadi tahan dulu. Ahdallahi min ba'di mitsaqi. Seperti itu. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Baik, lanjut. Min ba'di mitsaqi. Nah, di sini ada mitsaq, ada ya sukun diawali harokat kasrah. Kemudian ada alif diawali harokat fathah. Maka kedua-duanya termasuk mad tabi'i. Dibaca panjang satu alif. Mitsaqihi wa yaqta'una. Nah, di sini kita lanjutkan mitsaqihi wa. Di sini ada hi teman-teman. Ya, bertemu dengan waw. Nah, ketika ada hu ataupun hi, ya, ketika hu ataupun hi, ya, hi yang seperti ini ataupun hu yang seperti ini yang di atas bertemu dengan selain hamzah, maka disebut dengan atau mempunyai hukum bacaan mad silah. Ya, mad silah. Mad silah itu ada dua, mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Nah, ketika huruf tersebut, huruf hu atau hi ini bertemu dengan selain hamzah, dalam konteks ini bertemu dengan waw, maka disebut dengan mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca panjang dua alif, ya, atau dibaca panjang satu alif atau dua harokat, ya, satu alif atau dua harokat. Seperti halnya mad tabi'i, ya, panjang sama kayak mad tabi'i, cuma hukumnya berbeda. Kalau ini termasuk mad silah qasirah. Min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una. Seperti itu. Wa yaqta'una di sini ada huruf qalqalah teman-teman. Ya. Huruf qalqalah yaitu qaf. Huruf qaf ini ketika sukun maka ya matinya kan asli nih emang karena sukun, sehingga dia termasuk qalqalah surah. Harus dipantulkan cara membacanya. Wa yaqta'una. Baik. Kita lanjutkan lagi, masih sama pada kata yaqta'una. Di sini ada waw sukun diawali harokat dhammah, berarti mad tabi'i. Seperti halnya tadi yang atas ini. Ya, seperti halnya ini ya. Jadi bacaan panjang satu alif. Wa yaqta'una ma amarallah. Ada tanda coret panjang atau tanda mad bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif pada kata yang berbeda, sehingga dibaca mad jaiz munfasil. Panjangnya dua alif. Ma amarallahu
Seperti itu. Ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Amarallahu. Di sini ada bacaan tafhim. Mana yang dimaksud dengan bacaan tafhim? Yaitu pada lafaz Allahnya. Jadi ada hukum bacaan di tulisan lafzul jalalah atau lafaz Allah itu ada dua, teman-teman. Ada tafhim, ada tarqiq. Kapan itu dibaca tafhim? Ketika lafaz Allah ini didahului oleh harokat fathah ataupun dhammah. Dalam konteks ini diawali oleh harokat fathah, maka dibaca tafhim atau dibaca tebal. Amarallahu, bukan amarallahu, tapi amarallahu. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi amarallahu, kemudian Allahnya dibaca panjang satu alif. Ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, di sini bihi ayyusala. Di sini ada hi. Ya, bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif ya. Kalau tadi ini hi bertemu dengan selain hamzah, maka mad silah qasirah. Nah, ketika ada hi bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif, maka disebut dengan mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah. Bagaimana cara membacanya? Dibaca panjang 4 sampai 5 harokat ya, atau 2 alif. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Bihi ayyusala. Seperti itu. Jadi panjang 2 alif atau 4 sampai 5 harokat. Kalau ini panjang 2 harokat atau 1 alif. Baik. Jadi perbedaannya ketika hi-nya bertemu dengan wawu, bertemu selain hamzah, maka mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ketika hi-nya bertemu dengan alif ya atau hamzah, maka disebut dengan mad silah tawilah, panjangnya 2 alif atau 4 sampai 5 harokat. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Ayyusala wa yufsiduna fil ard. Nah, di sini ada ayyusala. Nun ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Ya, terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Sebab ada nun sukun bertemu dengan iya. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu diidghamkan, dileburkan bunyi nun sukunnya terhadap huruf iya. Awalnya an yusolah menjadi ayyu solah. Birunnah dengan didengungkan. Jadi tidak hanya ayyu solah tapi ayyu solah, dengungannya ditahan. Baik, seperti itu teman-teman. Ayyusala wa yufsiduna fil ard. Wa yufsiduna di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Nah, ini juga sama, ada hukum mad tabi'i juga pada saat yusala waw sukun diawali dhammah. Di sini waw sukun juga diawali dhammah, maka sama-sama dibaca mad tabi'i. Fil ardi. Nah, di sini terdapat hukum bacaan ro tafhim. Kenapa? Nah, ro itu juga sama-sama memiliki hukum bacaan tafhim atau tarqiq, teman-teman. Dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Kapan dibaca tebal? Ketika ro ini diawali harokat fathah ataupun dhammah, sama halnya seperti lam jalalah. Ya. Namun nanti pada ro ini ada pengecualian kapan dia dibaca tafhim, kapan dibaca tarqiq. Nanti akan kita bahas detailnya pada video-video penjelasan mengenai tajwid. Baik, jadi konteks ini kita baca dengan tafhim tebal, arudi, bukan ardi, tapi arudi. Jadi tebal bunyinya. Baik, seperti itu. Lanjut kita masuk ke ulaika humul khasirun. Ulaika di sini ada bacaan mad wajib
muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Sebab apa? Sebab ada tanda coret panjang atau tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau ini mad jaiz bertemu dengan hamzah dalam beda kata, bentuknya alif. Ya, ini dibaca mad wajib. Panjangnya 2 alif. Ulaika humul khasirun. Humul khasirun. Di sini terdapat hukum bacaan lam ta'rif. Lam ta'rif itu ada 2, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Dalam konteks ini, karena huruf al-nya yang ini bertemu dengan huruf qamariyah, maka dibaca izhar qamariyah. Kenapa dibaca izhar? Sebab al-nya harus dibaca jelas. Humul khasirun. Lam sukunnya harus dibaca jelas. Kemudian yang terakhir, humul khasirun. Terdapat hukum bacaan mad arid disukun. Mengapa? Sebab ada mad tabi'iyah, ada waw sukun diawali harokat dhammah bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya yaitu huruf nun. Kenapa dibaca huruf hidup? Disebut huruf hidup karena huruf nunnya berharokat fathah dan diwaqafkan. Maka dibaca awalnya al-khasiruna menjadi al-khasirun. Nah, runnya dibaca panjang berapa? Karena dibaca mad di sini kan. Panjangnya berapa? Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Nah, itu boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Seperti itu teman-teman. Baik, mari kita coba ulangi dari alladzina sampai al-khasirun sesuai dengan pembahasan yang hukum tajwid maupun makharijul huruf yang sudah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Demikian teman-teman pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara baca Al-Quran dari sisi hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, dan sifatul hurufnya, sehingga dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lain dari channel ini untuk menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika menurut antum video ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.